Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang berjumpa kembali pada PA Online pagi ini. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. PA pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Peter Abednego dengan tema Panggilan Allah dalam Kerapuhanku, diambil dari kitab Injil Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita menyapa Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, sehingga pagi ini kami boleh bertemu melalui Zoom online. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang membimbing kami untuk dapat memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpinlah Pendeta Pinter, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak dan Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Silakan Pendeta Peter untuk membawakan firman. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini bersama dengan teman-teman kami belajar dan kembali mendalami akan firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami semua dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat pembacaan kita pada kesempatan saat ini ya. Kita akan melihat dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, adik Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, pada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu. Dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan mendampingi bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindaklah dengan seksama sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan
dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, terima kasih Arman untuk slide-nya. Sekarang saya akan share screen ya. Share screen, full screen, present berarti present. Ya, present. Ya, sudah nampak ya semuanya ya? Sudah. Oke. Nah, ibu-ibu ini tidak ada bapaknya ya. Ibu-ibu di kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema, yaitu panggilan Allah dalam kerapuhanku, yang dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Setiap orang ingin sukses dalam hidupnya, baik sukses untuk kehidupan pribadi ataupun juga sukses untuk anak-anak, sukses untuk keluarga anak-anak, berhasil ataupun juga dalam pelayanan di gereja ataupun di pekerjaan ya. Yang namanya kesuksesan, keberhasilan adalah sebuah dambaan setiap orang. Kisah Yosua yang kita baca juga adalah kisah tentang Tuhan yang memberikan janji kesuksesan kepada Yosua. Namun yang unik yang mau kita pelajari di dalam kesempatan di saat ini adalah siapakah Yosua itu? Ya. Kalau kita membaca kisah-kisah sebelumnya, ya, maka kita dapat menemukan beberapa informasi mengenai Yosua. Ya. Nah, ya, coba dulu ya. Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai. Siapa temannya Yosua yang kemudian diminta mendampingi Yosua untuk menjadi pengintai? Di antara yang ke-12 itu temannya adalah Kaleb. Yosua dan Kaleb. Nah, kemudian ketika Yosua dan Kaleb itu diminta menjadi pengintai, ya, Yosua adalah salah satunya, dan bersama dengan Kaleb yang dikenal dengan dua orang yang punya kerangka berpikir yang positif tentang kota Yeriko, tentang negeri Kanaan yang diintai. Nah, Yosua juga yang kemudian kita lihat dari bacaan yang tadi kita baca dari ayat 1 ya. Ketika Musa telah meninggal, maka siapa penggantinya? Penggantinya adalah Yosua. Pengganti Musa adalah Yosua. Nah, kemudian juga ada pertanyaan begini. Siapakah penulis 5 kitab di awal? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. 5 kitab Taurat. Bapak Ibu, siapa penulisnya 5 kitab Taurat itu? Siapa penulisnya? Boleh open mic? Boleh. Siapa penulis 5 kitab Taurat di Perjanjian Lama? Musa. Musa. Cing Ing, siapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nah, kita mengetahui bahwa penulis 5 kitab itu adalah Musa, ya. Tetapi ada satu bagian di mana di dalam kitab di dalam 5 kitab Taurat itu ada satu cerita yang menceritakan bagaimana Musa, bagaimana kisah matinya Musa. Nanti Musa akan mati dan kemudian setelah itu kemudian kuburannya tidak diketahui. Nah, kalau demikian kan, ya. Kalau demikian, jadi siapa yang menulis 5 kitab Musa? Nah, jadi begini, tradisi pada waktu itu adalah namanya tradisi lisan. Tradisi lisan itu adalah Musa kan memimpin bangsa Israel. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, ya kan nggak mungkin sambil mimpin sambil nulis. Itu mah namanya sekretaris, ya.
Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Jadi siapa yang menulis 5 kitab Taurat itu? Tentulah bukan Musa, tapi asistennya. Siapa asistennya Musa? Asistennya adalah Yosua. Tetapi pada waktu itu adalah lazim, meskipun yang nulis sebagian asistennya adalah Musa, asistennya adalah Yosua, tapi tetap budaya pada waktu itu. Jadi siapa yang menulis 5 kitab Taurat itu akan disebutnya Musa. Tapi kalau ditanya lebih detail, oleh siapa lebih tepatnya asistennya? Musa kan sibuk mimpin, maka ada jawabannya. Ialah asistennya Musa yang bernama Yosua. Jadi Yosua itu orang yang sangat menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya begini, berapa tahun orang Israel keluar dari Mesir dan sampai ke tanah yang dijanjikan itu berapa tahun? Bapak Ibu, boleh open mic, berapa tahun? Jawabannya adalah boleh open mic. 40 tahun. 40 tahun, bayangkan. Dan sebagian besar orang dewasa yang keluar dari Mesir, sebagian besarnya itu mati. Jadi kita bisa bayangkan Yosua itu sudah bersama-sama mengikuti perjalanan ketika orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau misalkan si Yosua ini 40 tahun ikut sama Musa, berarti perakiraan di umur berapa Yosua mulai ikut bersama dengan Musa keluar dari bangsa Israel sampai pada akhirnya dipilih menggantikan Musa. Kira-kira umur berapa? Bebas Bapak Ibu. Kan 40 tahun ya, 40 tahun bersama dengan Musa. Yang menggantikan Musa adalah Yosua. Berarti si Yosua ini bersama-sama dengan Musa. Jadi di umur berapakah kira-kira Yosua sudah mengikuti Musa ketika orang Israel keluar dari Mesir? Umur berapa kira-kira? Atau gini, saya ganti dulu deh pertanyaannya. Pada umur berapakah Musa mati? Musa mati umur berapa? Musa mati umur 120. Jadi Musa ketika dipanggil oleh Tuhan itu di usia 80 tahun. Nah, jadi Yosua perkiraan umur berapa ketika ikut dengan bangsa Israel keluar dari Mesir? Berarti perkiraan umur Yosua sekitar 20 atau 30 tahun. Begitu ya. Sehingga kalau ditambah 40, maka Yosua ketika menerima mandat Musa mati siap digantikan oleh Yosua, maka pada saat itu kira-kira umur Yosua itu berarti sekitar bisa sekitar umur 50 tahunan gitu ya. Jadi ada 40 berarti hitung mundur berarti sekitar umur 20 bisa atau 30 tahun demikian. Jadi Yosua itu sudah ikut bersama dengan Musa itu 40 tahun. Maka dia menjadi juru tulisnya dan kemudian dipersiapkan untuk mengganti Musa. Nah, apa kemudian beban mentalnya Yosua? Beban mentalnya itu begini. Kalau Musa aja yang dipilih Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Orang Israel aja udah suka melawan Musa, nggak nurut sama Musa. Jadi Musa aja seorang tokoh pemimpin besar yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan memimpin bangsa Israel, nggak masuk ke tanah perjanjian. Jadi Musa itu betapa sosok pemimpin yang sangat hebat. Nah sekarang Tuhan pilih, Tuhan panggil si Yosua. Yosua, kamu gantikan Musa. Jadi ini seperti ibarat apa ya? Seperti pemimpin besar yang sudah tiada, maka Yosua dipanggil oleh Tuhan yang seakan-akan bukan siapa-siapa. Jadi kita bisa bayangkan mindernya si Yosua itu seperti apa. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang unik begitu ya. Jadi
ketika Musa meminta Yosua untuk mengintai Yeriko dan juga tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb inilah adalah dua dari 12 orang yang diutus yang punya positif mindset, punya kerangka berpikir yang positif. Kalau yang 10 pengintai yang lainnya adalah tanah Kanaan menyeramkan, orangnya tinggi-tinggi, raksasa, suka makan orang, menyeramkan. Tapi apa kata Yosua dan Kaleb? Yang lebih penting adalah dengan siapa kita akan menuju ke tanah Kanaan? Dengan Tuhan. Bukankah Tuhan yang menyertai kita jauh lebih berkuasa berbanding situasi orang-orang yang di Kanaan? Jadi kalau 10 pengintai lebih melihat pada ketakutan, tantangan yang dihadapi, kalau Yosua dan Kaleb lebih melihat kepada siapa yang menyertai kita. Bukankah Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah dan tantangan yang akan dihadapi. Jadi ada punya kerangka berpikir yang sangat positif. Nah, di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 itu, meskipun hanya 9 ayat, tapi banyak hal yang sangat menarik di dalam ayat-ayatnya. Yuk kita lihat di dalam bagian pertama dulu ya, di dalam ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, dari sini kita mendapatkan sebuah informasi. Tuhan ya memberikan informasi lagi, penegasan lagi, kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Jadi sebuah tanah perjanjian yang kemudian menjadi tanah yang menjadi impian orang Israel untuk berkumpul, ini ada ayatnya. Pertanyaan saya, ayat ini kira-kira muncul tahun berapa? Supaya kita dapat membandingkan informasi ketika teman-teman dari pihak seberang yang mengatakan Free Palestine, ya, bahwa tanah Kanaan adalah milik orang Palestina, ya. Kami punya catatan sejarah. Padahal kalau secara ayat ini itu sudah ditulis dan muncul tahun berapa kira-kira? Berapa ratus tahun ayat ini sudah ada? Ya, boleh open mic. Ya. Ibu Lea, kira-kira? Ya. Ciing-ing. Belum Masehi mungkin, Pak. Ya. Sebelum Masehi mungkin. Betul. Berapa abad sebelum Masehi? Betul. Waduh. Oke, terima kasih. Musa hidup 12 abad sebelum Masehi. Artinya Musa dan Yosua itu 1200 sebelum Masehi. Zamannya Daud dan Saul itu tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi ketika Yosua menuliskan semua itu, berarti perakiraan ayat ini sudah muncul 1100 tahun sebelum Masehi. Jadi ayat ini sudah ada 1100 tahun sebelum kelahiran Yesus. Artinya kalau dipindah ke zamannya yang saudara kita Muslim itu kan abad ke-6, abad ke-7. Jadi bedanya 1800 tahun. Ya, dan kita masih punya catatan otentiknya begitu. Ini Tuhan mengatakan kepada Yosua, saya menegaskan kembali, kuberikan tanah ini kepada orang Israel. Jadi ada catatan. Nah, ini yang kemudian juga menjadi visi, tujuan, impian yang Tuhan berikan pada orang Israel, kepada Musa dan juga kepada Yosua. Jadi yang pertama yang dapat kita lihat adalah kenali visi, tujuan
impian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara pribadi. Tuhan minta apa untuk kita lakukan. Yang kedua, yang menarik juga adalah kenali hambatan dalam diri dan mindset. Nah, kalau misalkan dalam kisah Musa dan Yosua yang diutus menjadi pengintai, ya, Yosua dan Kaleb, Yosua sangat punya kerangka berpikir yang sangat positif. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Ya, orang-orang di tanah Kanaan meskipun besar, meskipun kata orang mengerikan, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Tapi ketika Musa meninggal, di dalam ayat 1 sampai ayat 9, Tuhan sampai ngomong 3 kali. Tuhan sampai ngomong 3 kali kepada Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Kalau sampai Tuhan sampai ngomong 3 kali kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Artinya apa? Sampai ngomong 3 kali. Artinya apa? Artinya Yosua sangat ketakutan. Sangat tawar hati. Sangat kecil hati. Sampai Tuhan 3 kali ngomong kepada Yosua, Yosua, jangan takut. Yosua, jangan takut. 3 kali nih. Yosua, jangan takut. 3 kali Tuhan. Nah, artinya Tuhan dapat izinkan ada sebuah momen di mana Yosua merasa sangat minder, sangat kecil hati. Tapi Tuhan kembali kuatkan terus, Yosua, jangan takut. Ya, aku menyertaimu. Jadi ini merupakan sebuah sebuah dinamika up and down, dinamika yakin, dinamika mindernya Yosua. Nah, Tuhan pun meminta Yosua kenal nih ada saatnya ini. Tapi kalau ini kita hubungkan lagi dengan 40 tahun Tuhan membimbing orang Israel keluar dari Mesir, di mana Yosua juga ada di situ. Dan kenapa Yosua yang dipilih? Ini mengingatkan kita tentang 2 hal. Yang pertama adalah Tuhan sedang menempa karakter orang Israel. Tuhan sedang menempa karakter Yosua juga. Kalau dalam bahasa sederhananya begini. Kalau segala sesuatu cepat didapat, dapat cepat dilupakan. Tapi kalau orang Israel untuk memperoleh tanah perjanjian itu 40 tahun, artinya kan begitu sangat sulit. Karena begitu sangat sulit 40 tahun, maka itu menempa karakter mereka. Karakternya yang ditempa. Jadi bukannya Tuhan memberikan jalan pintas, tapi Tuhan dapat izinkan dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan Yosua, mengalami jalan putar. Menempa karakter. Nah, untuk hal ini juga menarik untuk kita. Bapak Ibu pernah mengalami jalan putar dalam hidup? Contoh, dari Jakarta mau ke Cimacan, Puncak. Dari Puncak mau ke Jakarta, ternyata misalkan dari Puncak macet total. Lalu lihat Google Map, yuk kita coba mau muter ke Bandung atau mau muter lewat Sukabumi. Nyobalah jalan putar, ternyata udah berputar, bukannya lebih lancar, lebih macet. Jadi yang biasanya tiba di Jakarta jam 5 sore, jam 6 sore, jam 10 malam sampai di Jakarta. Karena udah jalan putar. Apa Tuhan dapat mengizinkan jalan putar itu terjadi dalam kehidupan kita? Supaya menempa karakter kita. Kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih merasakan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak jalan putar dalam kehidupan kita yang terjadi. Nah, yang kedua, yang
menarik adalah juga ini di ayat yang ke-7 ya. Juga sama ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di sini Yosua selain dikuatkan oleh Tuhan dengan tetap fokus, tapi juga kenali ada godaan-godaan yang dengan hidupmu. Jadi orang Israel itu ketika keluar dari Mesir ya, di dalam perjalanan 40 tahun itu ada banyak godaan kan, godaan lapar, godaan haus, godaan beribadah kepada Allah lain. Karena kalau ilah bangsa lain bentuknya patung, kelihatan. Ini tidak kelihatan. Ada banyak godaan-godaan. Saya biasa menggunakan perikop ini untuk khotbah persiapan ujian anak SMA, anak SMP ya. Kalau engkau mau fokus ujianmu berhasil, fokus pada ujianmu, konsentrasi dan waktumu, bukan pada godaan main game ya, istilahnya game online. Itu ada banyak godaan. Tapi bisakah kita tetap fokus? Fokus, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, ini pun punya makna juga yang menarik. Maknanya apa? Ketika 40 tahun orang Israel menjadi bangsa yang nomaden, berpindah-pindah, nanti ketika udah mau masuk di tanah Kanaan, apakah tidak ada godaannya? Ada godaannya. Godaannya adalah yaitu kenyamanan. Kalau waktu nomaden 40 tahun orang Israel mengalami kesusahan, ya, padang gurun, ancaman, kemudian betul ada kelimpahan air minum, tapi juga ada kalanya kan padang gurun. Nah, godaan nanti yang juga Tuhan sampaikan, Yosua, kalau nanti kamu mau masuk ke tanah perjanjian, di situ negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang subur. Godaannya apa? Hati-hati, iman pun dapat jatuh ketika segala sesuatu berjalan dengan nyaman. Bapak Ibu ingat tentang ilustrasi kontes menjatuhkan monyet di atas pohon? Yuk kita tunjukkan siapa yang hebat dalam cara menjatuhkan monyet. Ya, kirim kontestan yang pertama, yaitu angin puting beliung. Angin puting beliung mencoba menjatuhkan monyet di atas pohon. Angin semakin kencang, monyet semakin menggenggam dengan kencang. Tidak bisa menjatuhkan monyet. Datanglah angin yang kedua, angin topan badai. Angin topan badai dicoba meniupkan anginnya kepada monyet supaya jatuh. Semakin anginnya kencang, monyet semakin kencang memegang batang pohon. Monyetnya tidak jatuh. Sampai datanglah angin yang ketiga yang bisa menjatuhkan monyet. Angin apakah itu? Angin sepoi-sepoi jam 1:30 siang. Habis makan, anginnya datang sepoi-sepoi. Apa kata si monyet? Habis makan, nyaman, godaannya tidur. Jatuhlah si monyet. Nah, Tuhan ngomong kepada Yosua, betul 40 tahun kamu susah. Tapi nanti ketika kamu masuk ke tanah perjanjian, godaan terbesarnya adalah apa? Kenyamanan, zona nyaman. Segala sesuatu berlimpah, itulah titik godaan yang juga berbahaya. Nah, lanjut lagi. Nah, oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini artinya Yosua diminta supaya keep on the track. Keep on the track. Jadi ada Taurat yang menjadi panduan. Mencari, melakukan kehendak Tuhan. Ya, supaya berhasil. Oleh itu kemudian, dan yang bagian akhir, janji penyertaan Tuhan.
Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya perjalanan yang Yosua hadapi bukanlah perjalanan yang gampang, berliku. Tetapi penyertaan Tuhan tidak berarti menghilangkan semua masalah. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan di setiap berbagai rintangan yang ada. Dan yang paling akhir, kita refleksinya sederhana ya. Apa yang menarik dari ayat-ayat yang tadi kita baca, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kemudian apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita? Apa sih rancangan Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa rencana Tuhan dan apa rancangan Tuhan? Apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu diubah? Saya akan stop share dulu. Ya. Ada dua kata yang mirip tapi berbeda, yaitu rencana Tuhan dengan rancangan Tuhan. Rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Apa bedanya? Kalau rencana, simple. Saya punya rencana mau ke Bandung. Sederhana. Tapi kalau rancangan itu desain, blueprint. Jakarta punya blueprint rancangannya. Itu holistik, menyeluruh, dan detail. Blueprint. Kalau ini lebih tepatnya ada seperti seorang arsitek. Seorang arsitek itu adalah desainer. Seorang arsitek desainer, dia harus punya bayangan pintu rumahnya mau berapa. Bagaimana mau lantai 1, lantai 2. Kalau rencana, saya rencana mau bangun rumah. Saya rencana ingin punya rumah. Tapi kalau soal desainer, aku punya bayangan secara detail. Aku sudah punya seperti blueprint rumah. Desain rumah itu seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah seperti Tuhan memanggil Yosua. Yosua, visinya ini. Jalannya begini, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Keep on the track. Kenali rancangan Tuhan dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah, kita saat ini sedang ada dalam rencana Tuhan yang apa? Atau kenalkah kita dengan apa yang Tuhan harapkan dalam diri kita? Tuhan maunya apa sih? Sebelum dijawab, kita lihat ada satu buah video ya. Ini video yang biasa diputar kalau di sekolah ya, sebentar. Oke. Saya perbesar, mau creator, home screen. Daya, Right, everyone looking forward, please. Good morning, Year 11. apakah suaranya ada? Ada Pendeta Peter tadi. Udah ya? Oke, sip. Saya putar. Ya sudah. Ya. Today's assembly is about the start of the journey, the start of the rest of your lives. In 2 years' time, all of you will have been finishing your A-levels. In 3 years' time, you'll be studying across the world, studying at the university of your choice. In 5 years' time, you'll have started your careers. Many of you will be in this room working for the top institutions across the globe. You will then get married. You then may buy a house. In 10 years' time, your life will be set for you. In 15 years, you'll be 30. And from then on, your path in your life will be set. I'm sorry, Mr. Headmaster. Let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21
and didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25 and they found work immediately. I know people who never went to university but found what they love at 18. I know people who found a job straight out of college, making decent money, but hate what they do. I know people who took gap years and found their purpose. I know people who were so sure about what they were going to do at 16 and changed their mind at 26. I know people who have children but are single. And I know people who are married but have had to wait 8 to 10 years to have children. I know people in relationships who love someone else. I know people who love each other but aren't together. So my point is, everything in life happens according to our time, our clock. You may look at some of your friends and think that they're ahead of you, or maybe some of them you feel are behind. But everything happens at their own pace. They have their own time and clock, and so do you. Be patient. At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara when he was 39. Jack Ma started Alibaba when he was 35. Morgan Freeman got his big break at 52. Steve Carell only got his break after 40 years old. Virgin was started by Richard Branson at 34. Getting your degree after 25 is still an achievement. Not being married at 30 but still happy is beautiful. Starting a family after 35 is still possible. And buying a house after 40 is still great. Don't let anyone rush you with their timelines. Because as Einstein said, not everything that counts can be counted, and not everything that's counted truly counts. And this is the most important thing. I want you to be able to create meaningful, purposeful, fulfilling lives for yourselves, and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others. That will be true success. Oke, nah pertanyaannya, ini bukan tes TOEFL bahasa Inggris ya. Sebutkan 2 atau 3 kalimat terakhir yang merupakan kesimpulan dari video itu. Jadi kesimpulan dari video itu adanya di 2 kalimat atau 3 kalimat yang terakhir. Nah, boleh dibantu Ibu Lea atau Ci Ing Ing, silahkan. Ya, silahkan. Mau Ibu Lea dulu atau Ci Ing Ing dulu, silahkan. Tentang kita menjadi impact, memberi impact bagi orang lain. Terima kasih. Yuk, silahkan. Ci Ing Ing. Kalau saya lihat videonya itu, saya nangkepnya kita menjadi apa itu tidak ditentukan dengan tahun berapa kita memiliki kesuksesan, tapi orang-orang yang seperti disebutkan seperti Jack Ma itu, dia setelah dia berusia berapa dia mendapatkan kesuksesan itu gitu. Ya, terima kasih. Ya, jadi sederhananya adalah tadi ada 2 kata ya, meaningful, purposeful, and impact. Bermakna, memiliki tujuan, dan berdampak. Ada kalanya kita seperti Musa dan Yosua, 40 tahun diajak muter-muter. Terus kemudian kita merasa bahwa kita seperti nggak mencapai apa-apa nih. Tapi ketika Tuhan izinkan itu hadir dalam kehidupan kita, itu bermakna masih dalam on the track of the design of God dan menjadi dampak, maka kita dapat menjadi berkat. Sekalipun mungkin secara ukuran dunia belum punya ini, belum punya itu, begitu ya. Tapi ketika kita menjadi berkat, berdampak, bermakna, itulah sebuah panggilan dalam kehidupan kita. Kalau sederhana Tuhan ngomong kepada Yosua gini, Yosua, saya pilih kamu bukan karena kamu itu hebat, enggak.
tapi supaya kamu semakin bersandar, bergantung kepada Tuhan, dan berdampak menjadi berkat. Nah, Tuhan memberkati kita. Mungkin ada 1-2 orang mungkin yang boleh berbagi dari ayat-ayat yang tadi kan banyak tuh poin-poinnya, apa yang berkesan dan bermakna dari banyak poin yang tadi. Ada soal mindset, ada soal tujuan, dan segala macam. Silakan. Yang berkesan. Bebas. Bu Santria, pilih satu, apa yang berkesan. Boleh mic-nya dibuka dulu, mic-nya. Apa ya yang berkesannya, dulu lagi dari zaman dulu waktu masih belum punya keluarga sampai sekarang Tuhan pimpin berkeluarga dan tinggal di Jakarta. Ya, puji Tuhan semuanya berkat pimpinan Tuhan. Asalnya di Tasik ya masih belum punya apa-apa ya. Masih sorangan gitu ceritanya. Oke. Masih ya sendirian. Terus Tuhan kasih suami, Tuhan kasih anak. Semuanya itu pemberian Tuhan emang. Terima Pemberian. kasih Ibu Santria. Silakan yang lain, mungkin poin-poin Tuhan. yang dari yang tadi, dari ayat-ayat yang tadi, yang 1-9 boleh dipilih salah satunya aja, mana yang berkesan di antara, nggak perlu disebutkan ayat yang keberapa, tapi kira-kira ayat mengenai apa dari 1-9 yang menarik gitu. Silakan, boleh berbagi, boleh open mic. Silakan. Nah. Ibu Kris, Ibu Kristiana, mungkin apa yang menarik dari ayat 1-9, boleh dipilih. Boleh open mic. Bentar ya. Ya, silakan Bu Kris. Ya kayaknya yang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan gentar dan kecut hatimu, karena Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu yang membuat kita dalam menghadapi segala sesuatunya harus terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Oke. Terima kasih Bu Kristina. Silakan yang lainnya lagi. Boleh open mic, silakan. Atau mau angkat jari juga boleh supaya bisa langsung dipilih, silakan. Boleh angkat jari. Kalau tidak ada, Bapak Ibu boleh bertanya, Pak, misalkan ini ada ayat ini maksudnya apa? Silakan. Ya, mungkin juga kita ada dulu sesi ini tanya jawab Bu ya. Silakan jika ada hal yang ditanyakan, ayat yang ditanyakan atau ayat yang berkesan, silakan. Pendeta Oh iya, Peter, silakan Angel. Ya. hari ini pas banget ya buat Angel dari tema ayat-ayatnya sampai tadi video yang Bapak putar itu pas banget buat Angel. Intinya hari ini Angel dikuatkan sama Tuhan melalui PA hari ini, di mana Tuhan meyakinkan Angel bahwa Angel itu tidak sendiri. Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Angel. Tuhan selalu menyertai Angel karena Angel juga tipe ya seperti Yosua, minder gitu Pak. Pas banget hari ini. Terima kasih Angel. Sama-sama. Itu aja. Ini yang berkesan tadi ya. Membutuhkan hatimu dan menyertai. Itu aja. Oke. Silakan mungkin Bapak Ibu boleh ada mungkin satu lagi. Ya, Ci Iing, silakan. Ya, Pak Peter, saya mau bertanya. Yang ayat 7 ya, yang kita tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan itu maksud secara lebih mudahnya dimengerti itu bagaimana? Ya, konteks ayat tadi itu lebih kepada ilah lain. Ketika Yosua bersama dengan Musa, ya, ketika mereka masih
nomaden, mereka punya banyak godaan untuk beribadah kepada ilah lain. Itu maksudnya kanan dan kiri. Jadi Yosua diminta untuk tetap beribadah kepada Allah Yahweh Israel dan bukan kepada ilah Allah bangsa-bangsa lain. Kira-kira demikian maksudnya. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, saya sekarang punya satu pertanyaan lagi berdasarkan ayat yang tadi ya. Jika saya mengatakan begini, apakah saya artinya sudah pindah agama atau belum? Kalau saya mengatakan begini, la ilaha illallah, saya sudah pindah agama atau belum? Kalau Belum menurut dong, Pak. saya belum ya, enggak ya. Belum. Kenapa belum? Karena seperti kalau menurut saya ya, seperti kalau misalnya saya bertamu dengan teman saya yang beragama Muslim, kalau ketika dia mengatakan Assalamualaikum, kadang saya suka jawab Waalaikumsalam gitu. Jadi sebatas saya menghargai respon dari agama lain, itu kalau menurut Iya. saya loh. Ya, jawabannya adalah kata la ilaha illallah itu mengutip dari mana? Yaitu dari kitab Musa, dari 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum dari 10 hukum Tuhan, hukum nomor berapa? Yang kedua ya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, itu bahasa Arabnya la ilaha illallah. La ilaha illallah berasal dari mana? Berasal dari kisah 10 hukum Tuhan. Jadi itu namanya kutipan. Jadi tentu tidak berpindah agama selama kalimatnya tidak dilanjutkan begitu. Demikian. Jadi potongan ayat itu merupakan kutipan dari 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Gitu. Demikian. Berarti kalau sorry nih Pak, saya tanya lagi. Berarti kalau misalnya kita menirukan itu, tapi ya sebatas, kan sering tuh kalau misalnya seperti ini puasa itu kan kalau sahur itu kan dari kita punya tempat kan kedengeran tuh yang doa itu ya. Itu kan doa-doa seperti itu kan diucapkan terus-terus kan. Nah, lama-lama kan kita juga itu spontan kan dalam hati mungkin kita kata-katanya seperti ini. Itu berarti kan tidak mengutip juga kan itu walaupun. Jadi banyak kata-kata dari mereka itu ngutip dari kitab Taurat. Gitu. Jadi sangat banyak kutipannya. Pernah dengar ayat kursi? Adalah ayat yang suka ditempel di pintu-pintu. Ayat kursi. Ayat kursi adalah oh ya. Ayat kursi merupakan kutipan dari Mazmur 121. Jadi Mazmur 121 itu dikutip, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi demikian. Ya, demikian. Ya. Jika ada pertanyaan silakan, jika tidak ada saya kembalikan ke Ci Ing. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya. Apakah ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi tidak? Ya, mau tanya. Iya, silakan Bu Lia. Mau tanya ini Pak, rencana dan rancangan Tuhan itu kan berhubungan dengan proses ya. Berhubungan dengan proses. Pertanyaan saya adalah, apakah kita ini tahu rencana atau rancangan itu pada waktu proses itu sedang berjalan? Atau setelah proses itu selesai dalam tanda petik, baru kita lalu berkesimpulan, oh ini terjadi karena rancangan dan rencana Tuhan adalah ini. Itu. Jadi pada akhirnya, at the beginning kita kan kayaknya nggak tahu gitu, kita menjalani proses itu, apakah ini rancangan Tuhan, apakah ini kemauan saya, atau itu bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih.
Ibu Lea, berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan Yosua, kepada Yosua dan Musa itu in the beginning process and at the process dan sampai of the end of the process. Jadi kalau firman Tuhan kepada Musa sebelum melaksanakan perjalanan, in the beginning of the process, on the process, and finally at the end of the process. Jadi Tuhan pun akan senantiasa gini, Tuhan mau supaya kita kenal rancangannya. Dan dia bukanlah Tuhanlah yang menyembunyikan rancangannya. Tuhan adalah Tuhan yang mau supaya dia dikenal, rancangannya dikenal. Tapi kita seringkali menggunakan kacamata hitam. Sehingga kita memandang sulit untuk memahami rancangan Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana, kan aku mau supaya kamu mengenal rancanganku. Kira-kira begitu. Jadi on proses. Demikian, Ibu Lea. Yang sulit itu at the beginning ya Pak ya? Iya, betul. Betul, at the beginning. Iya. Terima kasih, Ibu Makasih, Lea. Pak. Ya. Bu Lea, Ibu-ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, sudah nggak ada ya, kita lanjutkan ya. Terima kasih Pak Peter atas firman yang sudah disampaikan. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu dari NKB 123.
saat hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Kita akan foto bersama. Ibu-ibu silakan dibuka kameranya. Ya, silakan. Ayo difoto ya. 3, 2, 1. Oke, makasih. Ya, terima kasih Arman. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri PA pagi ini, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, Hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
persilakan Pendeta Peter untuk membawakan doa syafaat, kemudian diakhiri dengan lagu Bapa terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau semakin dikuatkan Tuhan dalam mengenal rancangan Tuhan dan rencana Tuhan. Dan kami pun boleh dikuatkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami meskipun berbagai tantangan kehidupan yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami hendak berdoa untuk Ibu Ratna Wijaya, Nyau Mehwa, Ibu Nyau Mehwa, Ibu Hyuniarti, Ibu Lianawati, Ibu Lisehwa, Ibu Lili Ratnawati, Ibu Meli Yahya, Ibu Kristina Wahyudi, Ibu Ingrid Theodora, Ibu Tansyana Setiadi, Ibu Kristiana RS, Ibu Tresia dan Henry, dan juga untuk Ibu Ingrid Sarah. Tuhanlah yang memberikan berbagai limpahan berkat dan kebahagiaan dan kesehatan, dan juga Tuhanlah yang memberkati saudara-saudara kami ini yang berulang tahun. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan juga yang memulihkan kesehatan, Ibu Tesyuli, Ibu Lani Gunawan, Ibu Greta, Ibu Lita, dan juga Ibu Kristiana. Tuhanlah yang menjamah, berikan pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan juga yang memberkati kesehatan setiap kami yang ada di ruangan Zoom ini. Diberkati Tuhan dengan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Ya, saya akan membacakan pengumuman persekutuan hari Rabu tanggal 17 April akan dilayani oleh Pendeta Maria Sindu dengan tema Hidup Mengasihi. Sebagai tambahan, mulai bulan April, persekutuan hari Rabu sudah diadakan setiap minggu dalam sebulan kecuali minggu kelima. Itu tidak ada persekutuan. Kemudian tanggal 10 bertepatan dengan Idul Fitri, persekutuan hari Rabunya libur ya, Ibu-ibu. Kemudian tanggal 24 akan ada perayaan Hari Kartini. Itu ada dress code-nya, memakai kebaya, bawahannya kain. Nanti akan dilombakan, jadi ibu-ibu boleh berdandan yang cantik. Kemudian pengumuman yang kedua, PA Dewasa Jumat 3 Mei dengan tema Iman yang Mengubah Hidup akan dilayani oleh Saudara Bima Anugrah. Itu saja pengumumannya. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pak Peter, Bu Sandria, dan Arman, sehingga PA pagi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali di PA selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih Ibu Ing, Ibu Sandria, terima kasih Pak Ibu Peter, Dede, Ibu semua, Ibu terima Kristiana, kasih. Terima kasih. Ibu Lea, Nanti. Ibu Cen, Angel, Ibu Yaya, Ibu Rostina. Terima kasih.